Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Baiklah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan muji pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya hingga malam hari ini di Jumat malam ba'dal maghrib kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lugha Arabiyah, yakni ilmu nahwu yang kita baca dari buku Matan Al-Ajrumiyah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah taala. Dan malam hari ini kita sudah sampai pada penghujung ini. Mungkin kalau nanti agak tidak butuh penjelasan panjang selesai malam ini, tapi kalau misalkan nanti butuh tambahan faedah yang lain mungkin lanjut pekan depan. Malam ini kita lanjutkan bab tentang mahfudzatil minal asma. Kita baca aja ya. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah taala babul mahfudhati minal asma'i. Babul mahfudhati minal asma'i. Al mahfudhatu thalathatu anwa'in. Al mahfudhatu thalathatu anwa'in. Mahfudhun bil harfi. Mahfudhun bil harfi. Wa mahfudhun bil idhafati. Wa tabi'un lil mahfudhi. Fa amal mahfudhu bil harfi fa huwa ma yukhfadu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'i wal kafi wal lami wa bi hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u wa bi wawi rubba wa bi mud wa mundu wa amma ma yukhfadu bil idafati fanahwu qawlika gulamu zaidin wa huwa ala qismaini ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bimin. Falladhi yuqaddaru bil lami nahwu gulamu zaidin walladhi yuqaddaru bimin nahwu thawbu khazin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Saya terjemahkan. Babul mahfudhati minal asma'i. Bab tentang mahfudhat minal asma. Mahfudhat itu sinonim dari majrurat. Ya, jangan bingung Pak ya. Mahfudhat itu apa itu? Nah, jadi i'rab itu ada berapa?
Iya, 4. Itu apa? Rafa, kemudian nasab, kemudian iya, ini dia. Ya, khafat, kemudian ya, jazm. Nah, khafat ini nama lainnya jar. Nah, sedangkan mu'rab, ya, mu'rab itu isim yang di-i'rab. Nah, itu pasangannya. Kalau rafa maka dia marfu. Kalau nasab dia mansub. Kalau khafat dia, nah ini mahfud. Kalau jar maka dia ya, ro-nya 2 dia. Nih, jarrun, ro-nya kedua, majrurun, keluar. Kalau jazm maka dia ya, majzum. Nah, kita sudah marfu'atul asma sudah, mansubatul juga sudah, yang majzum itu masuk ke fi'il. Dia masuk di babul af'al. Dulu di pelajaran ini masuk di bab fi'il. Nah, sedangkan di sini kita masuk pada babul mahfudhati minal asma'i, artinya bab yang dikhafatkan gitu. Mahfudhat kan jamak kan. Nah, jadi kata-kata yang dikhafatkan gitu Kak. Minal asma'i, dari isim-isim. Kalau kemarin kan ringkas marfu'atul asma, berarti yang di rofakan dari isim-isim. Kemudian ada mansubatul asma yang dinasabkan dari isim-isim, dan sekarang mahfudhat minal asma yang dikhafatkan dari isim. Nah, kemudian penulis mengatakan al mahfudhatu salah satu anwa. Isim yang dikhafatkan itu ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Nah, kalau marfu'at ada berapa? Ya, 7. Mansubat ada 15. Nah, sekarang mahfudhat ada 3. Nah, 3 itu yang pertama mahfudhut bil harfi, dikhafatkan dengan huruf. Ya, dia dikhafatkan dengan huruf. Yang pertama. Kemudian yang kedua mahfudhun bil idhofah, dia dikhafatkan dengan idhofah. Idhofah itu artinya penyandaran. Kemudian yang ketiga tabi'un lil mahfud. Apa artinya? Tabi', ya, pengikut atau yang mengikuti kepada mahfud. Ada berapa tabi'? 4. Apa saja? Nat, atof, taukid, badal. Nah, itu namanya tabi'. Dan sudah berlalu pembahasan tentang tabi'. Oh, ini. Oh, ini. Insyaallah. Tahur insyaallah next week. Nah, tamam, sudah ya. Jadi isim yang dikhafatkan ada 3 macam. Ini insyaallah mudah diletakkan di pembahasan terakhir. Namun itu di sejak awal itu, pembahasan awal itu sudah sering disebutkan. Maksudnya itu sudah sering dipraktekkan. Sejak awal itu sudah sering dipraktekkan. Nah, ini mahfudhatil asma. Kemudian beliau merinci fa'amma al-mahfudhu bil harfi, maka adapun yang dikhafatkan dengan huruf, fahuwa, maka dia adalah ma yukhfadu, apa saja yang dikhafatkan bi min, dengan kata min. Nah, ini maksudnya mulai dari min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, wal kafu, wal lamu,
Wa hurufil qasam itu namanya huruful jar. Ya, huruful jar namanya. Atau huruful khafad. Nah, berarti definisinya tadi isim yang dikhafatkan dengan huruf adalah apa saja yang dikhafatkan dengan huruf min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, wal kafu, wal lamu, wa hurufil qasam. Nanti berikutnya juga ada wa biwa, wi rubba, wa bimud, wa mundu. Artinya min itu artinya dari, ila ke. Jadi ila itu maknanya menuju, tujuan, kepada, ke. Kalau min itu bisa berarti asal, dari mana itu. Ila itu menuju. An itu artinya juga dari. Namun terkadang an itu bisa bermakna tentang. Bisa bermakna tentang. Ya, menjelaskan sesuatu, tentang sesuatu. Tapi seringnya kalau huruf jar diartikan dari. Kemudian penggunaan untuk an sama min bedanya. Kalau an itu seringnya digunakan untuk jalur periwayatan misalkan. Ya, jalur periwayatan an fulan kan dari fulan dari hadis kan seperti itu. Ya, menggunakannya an bukan dari min. Kalau kita ingin menggunakan dari fulan periwayatan jalur. Kemudian ala artinya di atas. Nah, ala maknanya di atas. Kemudian fi artinya di. Ya, bisa di dalam atau bisa cukup di, gitu aja juga cukup. Tergantung konteksnya. Kemudian rubah itu maknanya terkadang atau sedikit atau jarang. Terkadang sedikit atau jarang. Kemudian al-ba'i, ini al-ba'i itu maknanya bukan ba'i tapi huruf ba. Jadi kaidahnya di dalam bahasa Arab itu kalau kita menyebut sesuatu, ini kok ini berapa huruf? 1, 2 kan? 2 huruf. Meskipun 2 huruf, ini adalah huruf. Ya, meskipun ini 2 huruf tapi ini adalah huruf. Paham? Ini menurut bahasa seperti itu. Kalau kita kan enggak, kita misalkan ini kata, ini berarti kata. Hurufnya gimana? K, A, T, sama A. Nah, ini huruf-hurufnya. Kan gitu. Misalkan ini kan artinya dari ya. Nah, dari dalam bahasa Indonesia ini apa? Ini kan kata. Ya kan? Tapi hurufnya apa? D, A, R sama I. Nah, kalau bahasa Arab itu enggak gitu. Nah, min di sini dia maknanya adalah huruf. Masuk kategorinya itu huruf. Nah, kenapa? Karena min di sini itu kategori huruf yang artinya huruf itu adalah suatu kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali harus nempel dengan kata yang lain. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah, terus kemudian berikutnya yang ingin kita jelaskan itu penyebutannya. Kalau lebih dari 1, 2 kan, lebih dari 1, maka dikatakan semuanya min. Makanya di situ kan bi min, ya kan? Yufadu bi min. Nah, itu huruf jar bi nyambung ke sini, bi min. Namun kalau misalkan 1 huruf saja, misalkan di situ huruf ba. Ya, misalkan kita mau mengatakan bisaya roti. Saya roti. Nah, ini tuh aslinya huruf ba tambah alif lam kan, tambah sayarah. Ya. Nah, kalau ini kan 1 huruf kan, 1 huruf. Nah, maka nyebutnya kembalikan ke huruf hijaiyah. Ini nyebutnya al ba'u.
Al-ba'u. Paham? Makanya di situ dikatakan wal ba'i, dan dengan huruf ba. Huruf ba di sini maknanya ini. Ba di sini, bi ini. Ya. Dan ba di sini harokatnya yang dipakai adalah kasrah, bi. Jadi al-ba di sini maksudnya adalah dalam kurung bi. Nah, ini al-ba'u. Nah, kemudian kalau ini al-ba'u, bi artinya apa? Dengan. Nah, artinya dengan. Kemudian wal kafu wal lam. Al-kafu. Berarti kaf. Ya, kafu. Berarti maknanya adalah huruf kaf. Nah, ka harokatnya fathah. Kalau ba harokatnya kasroh. Kalau kaf harokatnya fathah. Ka. Contohnya seperti kal, misalkan asadi. Kal asadi. Nah, ini bentukan dari huruf kaf tambah alif lam, alif sama lam, kemudian tambah asad. Nah, gitu. Nah, karena ini satu huruf, maka dikatakan al-kafu. Ya, huruf kaf. Kaf artinya seperti. Ya, artinya seperti. Dia mananya mislu, seperti mislu. Kemudian wal lam. Nah, huruf jar lam. Al lamu. Nah, ini huruf lam. Nah, untuk huruf lam di sini maka ada dua bacaan. Kadang fathah, kadang kasroh. Ya, untuk lam itu kadang fathah, kadang kasroh. Kapan dia fathah? Ketika nyambung ke domir. Ya, domir. Contohnya lahu dan seterusnya. Lahu, lahuma, lahum, ya kan? Laha, lahuma, lahunna. Kemudian laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna. Terus li, lana. Nyambung ke ya mutakalim li. Nah, itu ketika nyambung dengan domir, maka dia diharokati dengan fathah, la, lahu. Nah, paham ini? Nah, sedangkan kalau masuk ke dhohir, ini masuk ke dhohir, isim dhohir maksudnya. Maka ya contohnya li Zaidin, nah, li Muhammadin, li Abbasin, ya, dan seterusnya. Maka dia pakai huruf li. Fi'il. Ke fi'il bisa enggak? Ada yang bisa jawab? Bisa enggak? Hah? Enggak bisa. Ini huruf jar. Ya, ini huruf kita bahas huruf jar dulu. Ya, kalau huruf jar maka enggak bisa masuk ke fi'il. Ya, karena majrur atau i'rab jar itu khusus masuk kepada isim. Gitu. Meskipun nanti di lanjutan misalkan antum tanya lamukai, itu memang sebagian ulama mengatakan lamukai itu sebelumnya juga lamul jar, lamu ta'lil. Terus fiilnya itu kenapa mansub? Karena kemasukan an. Jadi takdirnya itu li'an. Ya, li'an yaktuba misalkan. Jadi ketika kita mengatakan liyaktuba agar dia menulis, itu takdirnya itu li'an yaktuba. Jadi tetap li-nya enggak masuk ke fiil, Pak. Li-nya masuk ke an. Ya, masuk ke an dan fiil yang dia itu masdar muawwal. Nah, itu yang sudah paham alhamdulillah, yang belum paham lewati itu. Tadi apa? Itu iklan, Pak. Itu iklan ya. Yang penting ini paham ya. Huruf jar lam itu kadang diharokati fathah ketika nyambung dengan dhamir,
diharokati kasrah ketika nyambung dengan isim dhahir. Kemudian wa bi hurufil qasami, dan dengan huruf-huruf qasam. Ya, huruf-huruf qasam artinya huruf-huruf sumpah. Huruful qasam itu huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Jadi kata huruf harfun ini itu isim mufrad. Ya, ini isim mufrad. Kemudian bentuk jamaknya itu ada dua. Dia bisa huruf atau bisa ahruf. Ya, ahruf. Ya, bisa huruf bisa ahruf. Makanya kan kalau di syaraf sulasi mazid bi salasati ahrufin. Ya, 3 huruf dengan tambahan 3 huruf. Nah, jadi mufradnya harfun, jamaknya huruf atau ahruf. Kalau dalam bahasa Indonesia kita pakainya huruf di sini. Sebetulnya mananya jamak. Ya, ini mananya jamak. Nah, huruful qasam itu ada 3 yang dipakai oleh orang Arab, yaitu al-wawu, wal ba'u, wa ta'u. Berarti di situ huruful qasami itu ada 3, itu al-wawu, ada al berarti berapa huruf? 1, ini aja. Al-wawu. Kemudian wal ba'u, wat ta'u. Berarti 1 huruf 1 huruf. Nah, untuk wawu itu diharokati fathah. Ya. Ba diharokati dengan kasrah, ta diharokati dengan fathah. Jadi kalau kita bersumpah kita bisa menggunakan misalkan wawu berarti wallahi, kan itu. Wallahi. Kemudian billahi. Kemudian tallahi. Ya. Makanya setelah huruful qasam pasti majrur. Ya, contohnya ya, wallahi pasti majrur. Kenapa ini wawu qasam? Artinya berarti apa? Ya, artinya demi. Itu mananya adalah huruf qasam, huruf sumpah. Tiga-tiganya sama. Kita mengatakan billahi mananya juga demi Allah. Tallahi mananya juga demi Allah. Sama. Kemudian wabi wawi rubah. Nah, untuk wawi rubah itu juga wawu. Ini kita merujuk dulu. Wawu di sini artinya demi ya. Kita juga kenal wawu apa yang lainnya sambil merojaah. Wawu atof. Ya, di pembahasan tabi. Ya, yang mengikuti, pengikut. Kan ada atof kan. Tadi ada naat, ada atof, taukid badal. Lah yang di atof itu ada wawu atof. Maknanya apa kalau wawu atof? Dan. Kemudian ada wawu apa lagi? Baru kemarin pelajarannya. Yang kemarin wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah. Ya, wawu yang mananya kebersamaan, artinya bersama. Nah, misalkan sirtu wal qamara. Nah, aku berjalan bersama rembulan, kan itu. Itu wawu ma'iyah. Nah, amalannya masing-masing itu. Amalannya sendiri-sendiri. Jadi satu huruf saja ini mananya macam-macam itu. Jadi sebenarnya ada kamus itu kamus huruf. Bukan kamus kata malahan, tapi kamus huruf. Dalam bahasa Arab itu luar biasa seperti itu. Huruf aja ada kamusnya. Jadi wawu yang kita pelajari baru seperti itu. Ya, masih ada wawu yang lainnya. Nah, makanya di sini kita lihat konteks kalimatnya wawunya di situ apa. Kalau seperti ini berarti wawunya wawu qasam, wawu sumpah. Artinya demi. Kemudian ba dan ta sudah. Kemudian wawu rubah. Nah, untuk wawu rubah itu misalkan ada contoh kata ya. Tadi kan ada rubah tadi. Ini rubah. Ini ada kata seperti ini juga. Ini robun. Beda loh ya.
Ini ruba, ini robun. Kalau rob artinya apa? Ya, artinya Tuhan, kan itu. Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur, itu rob. Nah, kalau ruba itu artinya terkadang, atau jarang, atau sedikit. Nah, misalkan contohnya ruba rojulin. Kan ini majrur kan? Setelah ruba pasti majrur. Ruba rojulin karimin. Karimin lagi itu. Nah, artinya sedikit laki-laki yang mulia yang aku temui. Nah, sedikit laki-laki yang mulia yang aku temui. Nah, ini ada ruba, maka ini beramal memajrurkan. Nah, itu ada wawu ruba. Wawu ruba misalkan ini diganti aja. Nah, tiba-tiba kok ada kalimat wa rojulin harimin lagi itu. Nah, di sini bukan sumpah. Jadi di sini bukan sumpah. Karena kalau kita mengatakan wawu sumpah ini syirik ini berarti. Nah, demi seorang laki-laki kan nggak boleh. Ya, mau bersumpah dengan selain nama Allah kan syirik itu jatuhnya. Nah, ini bukan sumpah, tapi namanya wawu rubah. Namun, pendapat yang kuat dari ulama ahli nahwu ini tuh sebetulnya menyimpan, ya, ini sebetulnya menyimpan kata rubah yang dihapus. Jadi dia menyimpan di sini. Jadi waruba rojulin karimin lagi itu. Jadi wawunya waw apa? Kalau di awal kalimat itu namanya waw ibtidaiyah, ya, atau waw istinafiyah. Nah, itu pendapat yang kuat seperti itu. Jadi waw rubah itu sebetulnya waw yang menyimpan rubah yang dibuang. Nah, kemudian wabi mud wa mundu. Nah, mud wa mundu artinya sama, yaitu sejak. Sejak. Nah, ini yang mahfud bil harfi. Tamam? Ada pertanyaan? Bisa difahami mudah ya. Intinya kalau ada kata setelah huruf-huruf yang disebutkan tadi itu pasti isim yang majrur. Antum sebut satu kata masukkan ke situ semua misalkan ya. Kitab misalkan kitabun, kasih min jadi min kitabin. Kasih ila kitabin, an kitabin, ala kitabin, fi kitabin, ruba kitabin. Nah, kalau kemudian bi kitabin, ka kitabin, li kitabin. Kalau huruf qasam jangan. Kemudian mud itu tidak masuk sih artinya. Kalau mud kan sejak ya, berarti setelahnya itu isim yang menunjukkan makna zaman biasanya. Misalkan mud sanati ya, sejak tahun berapa, sebutkan tahunnya. Mundu sanati ya. Misalkan sejak tahun sekian. Jadi setelah huruf-huruf yang disebutkan itu antum hafalkan itu huruf-hurufnya, setelahnya pasti isimnya itu majrur atau mahfud dalam bahasa jurumnya itu mahfud, dikhafatkan. Jadi jangan asing ya dengan kata mahfud. Mahfud di sini khafat jar ya. Beda lagi kalau lauhul mahfuz. Nah, beda lagi. Mana tadi mahfud sini? Nah, ini beda sama antum mesti ya sering dengar kan gitu. Ya ada ini pakainya dot. Ya, mahfuz. Nah, kalau ini artinya apa? Yang dijaga. Nah, yang terjaga isim maf'ul. Beda kali ini kan ha fa sama ini dot. Nah, ini do, ini dod. Nah, mahfuz. Nah, ini sinonim dari majrur. Ya, artinya dijarkan kalau bahasa nahwunya ya. Jadi beda. Antum sering dengar kata mahfuz kan itu. Nah, suaranya ya kita tipis-tipis nek maharaja ora pas yo dikira padha kan itu. Satunya mahfuz,
contohnya Mahfud. Nah, gitu. Nah, wong ringkas ya Mahfud, nah, pada Mahfud, nah, Pak Mahfud kan itu. Itu beda ya, di sini Mahfud. Nah, kita lanjut. Wa amma ma yufadu bil idhafati, adapun apa saja yang dikhafatkan dengan pengidhafahan, penyandaran. Nahwu qaulika, maka seperti ucapanmu gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Ya. Artinya gulamu Zaidin, ya, budaknya Zaid atau anak laki-lakinya Zaid. Gulam itu bisa diartikan anak kecil atau bisa diartikan budak. Wa huwa ala kismain, dan dia ada dua macam. Jadi idhofah, al idhofah. Yang satu yuqaddar bimin, ya. Ma yuqaddaru yang pertama bilam dulu. Yuqaddaru bi al-lami, dia ditakdirkan dengan lam. Terus yang kedua ma yuqaddaru bimin, dia di yuqaddaru itu artinya itu ditakdirkan. Ditakdirkan tuh artinya itu diperkirakan, diprediksi. Tapi perkiraannya itu pasti, maksudnya memang artinya seperti itu. Perkiraannya itu, prediksinya itu maknanya itu memang seperti itu. Nah, sehingga kalau dalam bahasa Arab itu diperkirakan seperti ini, jadi dalam pikiran kita saja itu maknanya mengandung huruf jar lam. Jadi maksudnya di sini apa saja yang diprediksi dengan huruf lam dan apa saja yang diprediksi dengan huruf min. Maksudnya gini, contohnya yang pertama dengan lam. Ini saya hapus ya, insya Allah sudah paham ini. Nah, contohnya itu gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin, ini maknanya adalah gulamun li Zaidin. Maknanya gitu. Mafhum? Ya. Kemudian kalau yang pakai min, contohnya di situ saubu khazin. Ya. Ini maknanya berarti apa? Saubun min khazin. Nah, ini ada minnya ini maksudnya. Kalau kita mengatakan gulamu Zaidin, nah, kita katakan budak Zaid, kan secara makna kan kita sudah paham, oh budaknya Zaid. Seperti misalkan contoh lainnya ya, kitab Zaidin, ini kitab Zaid. Nah, berarti kan ini kitabnya Zaid, kan? Jadi li di sini adalah lamul milki atau tamlik, kepemilikan. Ya, lam di sini huruf jar maknanya milik atau untuk. Ya. Tadi malah belum diterjemahkan yang ini ya. Ini tadi belum terjemahkan lamnya, artinya untuk, ya, untuk atau milik. Ya, makanya di sini artinya milik. Nah, kemudian kalau yang min berarti saubu khazin, artinya pakaian sutera. Apa mungkin kita mengatakan pakaiannya sutera atau pakaian miliknya sutera? Kan nggak mungkin.
Nah, maknanya adalah pakaian dari sutra itu. Berbahan sutra kan itu. Bisa dibedakan ya. Jadi secara makna itu sudah kita paham itu. Ini maknanya li, lam, ini maknanya min. Contohnya ini tadi kita Zaidin, Sayyaratu, Hamidin, mobil Hamid. Berarti kan mobilnya Hamid kan itu. Nah, ini Thawbu Khazin. Kemudian contoh yang lainnya di situ babu sajin. Babu sajin artinya babun min sajin. Pintu dari sajin itu kayu jati. Ya, sajin ya, Pak. Nah, ada yang namanya Syekh Sajin ya. Babu sajin artinya pintu dari kayu jati. Kemudian khatamu hadidin itu maknanya khatamun min hadidin. Cincin dari besi. Cincin dari besi. Paham? Jadi idhofah itu mengandung kemungkinan dua makna ini. Ya. Kemudian diingat kaidahnya, di sini kaidahnya kalau idhofah ini tanwin, maka tanwinnya hilang. Tanwinnya dibuang. Gulamun li Zaidin menjadi gulamu Zaidin. Saubun min khazin jadi saubu khazin. Paham? Babun min sajin babu sajin. Ya. Khatamun min hadidin khatamu hadidin. Jadi idhofah, ini perhatikan ya, idhofah itu selain memajrurkan, jadi amalannya dua. Memajrurkan itu juga menghilangkan tanwin. Jadi ini memajrurkan itu kasroh, ini harokat kasroh ya. Yang satunya membuang tanwin, misalkan ini dhammah tanwin, maka tanwinnya dibuang. Fathah tanwin, tanwinnya dibuang. Kasroh tanwin, tanwinnya dibuang. Nah, jadi yang majrur itu yang mudhof ilaih. Nah, ini perlu juga, ini namanya ya, susunannya namanya dia mudhof, pasangannya mudhof ilaih. Hapus. Mudhof ilaih. Lah, yang majrur yang mana? Ini yang majrur. Mudhof ilaih itu majrur. Kalau mudhof tidak harus majrur. Ini sering bingungnya tuh di situ. Sing majrur sing dia, mudhof majrur ya. Nah, yang majrur itu yang belakang, mudhof ilaih. Kalau mudhof bebas dia. Bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, tergantung kedudukannya. Kedudukannya. Nah, yang harus majrur adalah mudhof ilaih. Jadi susunan mudhof ilaih. Ini idhofah ke sini. Jadi idhofah itu ke sini. Cakupan idhofah adalah mudhof ilaih, tapi yang majrur mudhofun ilaih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Soal paham? Soal ya. Untuk apa nih, untuk paraku huruf yang sumpah itu ba atau wawu ka itu ada perbedaan penggunaan nggak? Pas sama aja? Tidak ada, sama aja. Sama aja. Tidak ada perbedaan dalam penggunaan. Jadi kadang dipakai tiga-tiganya untuk menguatkan. Jadi wallahi wa billahi wa tallahi gitu. Untuk menguatkan. Tapi satu pun tidak masalah. Karena dalam Al-Quran juga ada tallahi. Ya, in kunna la fi dhalalin mubin. Dalam apa surah apa itu? Asy-Syu'ara atau surah itu. Nah, pakai ta aja itu. Nah. Sudah? Nah, karena apa namanya? Ini juga sering kita dapati. Ini tambah satu lagi sebetulnya. Selain lam, min itu ada satu lagi, yaitu fi. Fi. Ya, contohnya apa? Contohnya dalam buku-buku itu.
Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhidi. Lah, ini tidak mungkin artinya kitab miliknya tauhid juga tidak mungkin. Kitab dari tauhid juga tidak mungkin. Nah, ini mananya fi itu maknanya kitab dalam tauhid, maksudnya kitab dalam pembahasan tauhid atau kitab tentang tauhid. Karena makna fi itu bisa bermakna tentang. Ya. Seperti juga an tadi, an juga bisa berarti tentang. Nah, tapi di sini mengandung makna fi, kitabun fi tauhidi. Mananya gitu. Karena ini sering banget kita dapat ini. Seperti misalkan kitabun nahwi, kitabus sorfi, kan itu. Tiba-tiba kok setelah kitab kok majrur. Lah terus huruf jarnya yang mana? Itu mengandung makna fi. Ini saya tambahkan sekaligus karena banyak kita dapati. Alhamdulillah ada pertanyaan. Ini katam loh ini. Antum paham semua deh. Insyaallah. Ya, insyaallah. Ini penulis menutup dengan kalimat tamma bihamdillahi. Tamma itu artinya sempurna. Tamat. Ya, jadi kata tamat itu tuh ya. Kata tamat itu sebetulnya dari tamma tambah tak ta'nis sakinah. Ya, jadi tamat. Nah, jadi dirosahnya, nah, kalau tamat berarti dirosah, mu'anas. Dirosah itu pembelajar. Ya, tamatid dirosah tuh. Kalau adarsu berarti tamat, tam adarsu bihamdillah. Pelajaran telah tamam, telah sempurna, telah selesai bihamdillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu aja ya, karena kita sudah masuk waktu isya. Insyaallah di pekan yang akan datang kita lanjutkan dengan buku yang baru. Dan bagi yang ingin setoran bisa dicicil atau langsung ada yang sudah mau setoran satu kitab. Insyaallah nanti kita kasih waktu tertentu, insyaallah kita umumkan aja, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Banyak huruf jar, Pak. Ini pelajaran barusan. Bi artinya dengan. Hamdi, bihamdillahi. Hamd kan isim, Pak. Dari kata hamidayah madu hamdan. Kalau rafa dia alhamdu atau hamdun. Nah, ini bihamdillahi, dengan memuji Allah. Nah, untuk murojaah itu bisa pakai yang tabel, yang pakai jadwal ini. Ini kan lebih praktis untuk dibaca-baca, kasih catatan kan, dan ada warnanya juga. Jadi bisa buat murojaah. Dan buku ini insya Allah adalah dasar yang bagus untuk mengenali nahwu. Jadi sebaiknya kita hafalkan itu. Nah, meskipun agak-agak lupa, paling tidak sudah pernah menghafal itu. Jadi tahu, oh ini maf'ul bih, oh ini maf'ul ma'ah, ini apa, tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai sini. Naktafi bidzalika, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.